Siapa yang tak kenal dengan kota Kudus? Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Demak dan juga Kabupaten Jepara ini memiliki kultur pendidikan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Tidak hanya pesona wisata yang memikat, Kabupaten Kudus juga memiliki corak khas serta kultur pendidikan yang kuat. Tak heran, kini banyak sumber daya manusia yang unggul tercipta dan lahir buah hasil dari sistem pendidikan dan pengajaran di Kabupaten Kudus. Sehingga optimisme lahirnya generasi muda yang unggul dari Kabupaten Kudus tetap menyala. Berbicara tentang skill, di era sekarang semua orang dituntut untuk mempunyai skill yang cukup untuk masuk dunia kerja. Masih di Kota Kretek, Kabupaten Kudus, hari ini saya akan mendatangi salah satu LKP, yakni LKP Nissan Fortuna. Nantinya saya akan bertemu dengan Bu Sri Rahayu dan akan bertanya-tanya terkait peningkatan skill yang dilakukan oleh LKP Nissan Fortuna. Ikuti terus perjalanan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, selamat datang di LKP Nissan Fortuna. Silakan duduk. Ya, silakan. Berbicara tentang skill, di era sekarang semua orang seolah dituntut untuk memiliki skill tertentu. Mengenai peningkatan skill, terdapat salah satu lembaga yakni Lembaga Pendidikan Kursus yang tergolong unggul di Kabupaten Kudus yakni LKP Nissan Fortuna. Kantor pusat yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 81, Melati Norowito, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah ini kini sudah memiliki dua cabang lain yakni yang berada di Kabupaten Pati dan juga Kabupaten Jepara. Berdiri sejak 1993, LKP Nissan Fortuna kini telah melahirkan banyak bakat-bakat yang memiliki skill baik di bidang otomotif, pendidikan, fashion, komputer, dan juga skill yang lain. Dengan visi menjadi lembaga pendidikan kursus yang unggul di Indonesia, LKP Nissan Fortuna terus meningkatkan mutu pelayanan, meningkatkan mutu SDM, serta meningkatkan mutu lulusannya. Dengan memberikan program atau materi yang inovatif dan kreatif, LKP Nissan Fortuna mendidik dan melatih peserta didik untuk memiliki kecerdasan, keterampilan, dan berkarakter. Selain itu, Nissan Fortuna juga mendidik peserta didik untuk menjadi tenaga kerja yang terampil serta menguasai teknologi dan dipercaya. LKP Nissan Fortuna hadir sebagai bentuk kepedulian pendirinya yakni Syairman terhadap dunia pendidikan melalui pelatihan keterampilan untuk masyarakat menjadi tenaga terampil, profesional, dan wirausaha mandiri. Di LKP Nissan Fortuna, materi pembelajaran sangat luas dan terpadu melalui berbagai bidang kejuruan seperti halnya mekanik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan atau mobil, mengemudi, komputer, akuntansi, bahasa Inggris, menjahit, dan elektronika. Selain skill di bidang otomotif, menjahit, dan juga komputer yang menjadi unggulan di LKP Nissan Fortuna, terdapat skill lain yang juga menjadi fokus Nissan Fortuna dalam rangka ikut berperan dalam mendidik serta melatih skill masyarakat. Skill lain yang dimaksud adalah setir mobil atau mengemudi, bahasa Inggris, komputer, akuntansi, serta elektronika. Kesemuanya menjadi fokus LKP Nissan Fortuna dalam rangka mewujudkan visinya menjadi LKP yang unggul di Indonesia. Beragam inovasi dalam pembelajaran yang diterapkan oleh LKP Nissan Fortuna dalam rangka mendidik peserta didik untuk memiliki skill yang dapat menjadi bekal mereka. Dengan inovasi serta kreativitas dalam pembelajaran dan pemberian materi, diharapkan dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia serta lulusan dari LKP Nissan Fortuna. Pemilihan bidang skill yang disediakan bukanlah tanpa alasan. Beragam fasilitas dan juga bidang skill yang tersedia dipilih karena LKP Nissan Fortuna terus memperhatikan serta mengikuti perkembangan zaman yang begitu cepat. Dengan hal itu, LKP Nissan Fortuna memastikan bahwa skill yang diajarkan di LKP Nissan Fortuna tidak akan tergerus ketinggalan oleh zaman. LKP Nissan Fortuna memastikan dirinya sebagai salah satu lembaga pendidikan kursus yang mempunyai peran besar di masyarakat dalam peningkatan skill masyarakat. Ya Mas, kita lihat untuk kelas
lain. Ini ada kelas otomotif ya, biasanya pelatihan teori di sini ya dan prakteknya di workshopnya. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Salam kursus kompeten, berkarakter, berdaya saing. Ulangi lagi ya. Salam kursus kompeten, berkarakter, berdaya saing. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, kalian semangat ya. Ini pembelajaran ini membimbing kalian untuk menjadi seorang pekerja atau seorang wirausahawan mandiri ya. Semoga kalian nanti bisa mandiri, jadi sukses ya, jadi pemilik bengkel yang sukses. Amin ya. Semangat ya. Ya. Ya, ini siswa sedang praktek, jadi memang ini hard skill ya, dia harus banyak prakteknya. Prakteknya lebih banyak daripada teorinya, dan mereka akan supaya terampil nanti siap kerja, siap untuk mandiri, harus tahu ya, tahu semua ilmu-ilmunya ya. Kalau nggak praktek kan cuma teori angan ya. Materi, ya. Ya, ini materinya langsung diaplikasikan, dipraktekkan. Gitu. Dan ini cuma motor atau mobil? Ini mobil, ini teknik kendaraan ringan atau teknik montir mobil ya, montir mobil. Sepeda motor ada sendiri sore, ya. Kalau pagi teknik kendaraan ringan atau montir mobilnya. Kalau sore sepeda motor. Sepeda motor itu. Ya. Ini kelas untuk komputer ya. Ini memang orangnya itu gantian ya, jam 8 sampai jam 10 ada, jam 10 sampai jam 12 ada, nanti jam 2 sampai jam 4 juga ada. Nah, ini yang dipelajari apa, Bu? Ini Office ya, ada MS Word, Excel sama PowerPoint. Tapi nanti ada bonusnya untuk internet ya, bimbingan internet. Kan sekarang zamannya internet harus bisa email, ada Google browsing atau nanti akan ada itu. Jadi ini untuk Microsoft Office-nya. Jadi ini nanti karena soft skill ya, banyak teori praktek seimbang. Memang harus seimbang. Ya, harus seimbang. Jadi betul-betul sampai detail, ini pelajaran sampai detail. Jadi siap kerja lah. Untuk dipakai di dunia kerja itu pas itu. Untuk hari ini, kalau nanti sore ada lagi, ganti-ganti terus, 3 hari, seminggu 3 hari. Sekitar 2 bulan selesai. 2 bulan, ya. Ada yang 1 bulan selesai, ada tapi tiap hari. Mereka butuh ilmu ini karena zaman komputer, jadi harus bisa kerja, harus bisa skill ini dituntut. Kadang-kadang ada yang kepala sekolah belajar, yang udah sepuh belajar. Sekolah kesini, Bu ya? Iya, ada yang belajar karena ingin bisa. Ya, jadi ingin bisa dan ingin mempraktekannya. Karena kan fasilitas kan semakin dipenuhi, ada dia mendapatkan laptop, nggak bisa ngerjakan. Dan kita ke kelas lain? Iya, maka kita ke kelas lain. Ayo Mas, ini ruang menjahit tata busana ya, karena menjahit itu ada berbagai macam ya. Ini tata busana untuk menghasilkan lulusan yang kompeten di bidangnya, yaitu nanti membuka yang namanya penjahitan untuk wanita itu namanya modiste. Jadi modiste untuk wanita, kalau tailor untuk baju laki-laki ya. Jadi ini nanti lulusannya itu menjadi modiste ya. Ini nanti harinya juga 3 hari seminggu ya, 3 hari nanti selama sekitar 3 sampai 4 bulan. Pokoknya sampai bisa kalau sampai ya. Bisa, ya, ini ada beberapa level ini, level 1, 2, 3, 4 ya. Ya, jadi kalau level 1 kan yang garment ya. Tapi jarang yang ambil ya. Kalau level 2 itu masih yang gampang-gampang dasar ya. Level 3 yang sudah rada terampil, dan level 4. Level 4 itu sampai ke mahir ya. Itu, ini berbagai level ya. Dan ini desain sendiri, jahit sendiri? Ya, jadi desain itu udah level 4 ya. Desain sendiri, ingin model seperti apa, pemilihan bahan sendiri, merancang bahan, terus nanti menjahit dan penyelesaian sendiri. Oke, baik. Kreativitasnya ditunggu ya ini. Memang mereka hobi, selain hobi juga yang menghasilkan ya, keterampilan yang menghasilkan itulah menjahit ya. Tapi ini saya lihat cantik-cantik semua, ini ada cowoknya nggak, Bu, ini, Bu? Kadang ada, tapi dia menjahit pakaian pria. Pakaian pria. Ya ada 1-2 tapi ya. Kalau menjahitnya
10% lah, 10%-nya ada cowok. Ternyata cowok jahitannya juga bagus ya. Nggak kalah lah. Iya, nggak kalah gitu. Tapi lebih sulit ya kalau pria. Ya ini keterampilan yang memang apa ya? Yang masyarakat butuhkan karena menjahit sekarang mahal. Benar. Menjahit baju satu sekarang 75.000, 80.000, 100.000, 150.000 gitu. Kalau jahit sendiri kan 1 jam selesai ya. Dan gitu. penjahit rata-rata antri-antri gitu. Ya, antri sampai 1 bulan ya, gitu. Kalau ini 1 hari pun jadi kalau ingin bikin baju gitu. Kenapa mereka kok minat ke kejuruan menjahit? Karena seperti itu, semakin mahal antri. Kalau beli langsung jadi ada, tapi kan kita tidak sesuai dengan ukuran tubuh. Iya, benar. Selain skill di bidang otomotif, menjahit, dan juga komputer yang menjadi unggulan di LKP Nissan Fortuna, terdapat skill lain yang juga menjadi fokus Nissan Fortuna dalam rangka ikut berperan dalam mendidik serta melatih skill masyarakat. Skill lain yang dimaksud adalah setir mobil atau mengemudi, bahasa Inggris, komputer, akuntansi, serta elektronika. Kesemuanya menjadi fokus LKP Nissan Fortuna dalam rangka mewujudkan visinya menjadi LKP yang unggul di Indonesia. Beragam inovasi dalam pembelajaran yang diterapkan oleh LKP Nissan Fortuna dalam rangka mendidik peserta didik untuk memiliki skill yang dapat menjadi bekal mereka. Dengan inovasi serta kreativitas dalam pembelajaran dan pemberian materi, diharapkan dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia serta lulusan dari LKP Nissan Fortuna. Pemilihan bidang skill yang disediakan bukanlah tanpa alasan. Beragam fasilitas dan juga bidang skill yang tersedia dipilih karena LKP Nissan Fortuna terus memperhatikan serta mengikuti perkembangan zaman yang begitu cepat. Dengan hal itu, LKP Nissan Fortuna memastikan bahwa skill yang diajarkan di LKP Nissan Fortuna tidak akan tergerus ketinggalan oleh zaman. LKP Nissan Fortuna memastikan dirinya sebagai salah satu lembaga pendidikan kursus yang mempunyai peran besar di masyarakat dalam peningkatan skill masyarakat. Pengajar menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan sebuah pendidikan. Hal itu berlaku juga untuk pendidikan non-formal seperti lembaga pendidikan kursus seperti halnya LKP Nissan Fortuna Kudus. Dengan memastikan dan memiliki pengajar yang kompeten dan berpengalaman di bidangnya, LKP Nissan Fortuna memastikan dirinya sebagai salah satu LKP kategori unggul di Indonesia. Selain memiliki tenaga pengajar yang memiliki SDM kompeten dan berpengalaman di bidangnya, LKP Nissan Fortuna juga memiliki manajerial yang rapi serta terus maju berkembang. Untuk memastikan bahwa peningkatan mutu SDM dan mutu lulusan yang terbaik, LKP Nissan Fortuna tentu memperhatikan tenaga pengajar yang mampu mencetak peserta didik memiliki skill yang luar biasa di bidang masing-masing. Dengan kondisi sekarang, tentu mudah menyebut bahwa LKP Nissan Fortuna telah menjalankan visi misinya menjadikan LKP Nissan Fortuna menjadi LKP unggulan di Indonesia, serta mampu mencetak SDM serta lulusan memiliki mutu yang baik. Nah, pemirsa Lingkar TV, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Sri Rahayu selaku pemilik sekaligus pengelola LKP Nissan Fortuna. Nantinya saya akan bertanya-tanya terkait peningkatan skill di LKP Nissan Fortuna. Selamat pagi Ibu Yayu. Selamat pagi. Kabar sehat Ibu? Sehat. Terima kasih kehadirannya. Oke, Ibu. Bu, ini saya langsung bertanya-tanya Bu, mungkin terkait LKP Nissan Fortuna ini. Bisa dijelaskan Bu, LKP Nissan Fortuna biar masyarakat lebih tahu begitu Bu. Oke. Jadi LKP Nissan Fortuna itu lembaga kursus yang ada di Kudus ini sudah berdiri sejak tahun 1992 ya. Didirikan oleh suami saya, Bapak Sairman ya, dan saya ya. Di sini dari awal itu memang sudah berbagai skill, multi skill, ada 9 skill ya.
zaman 92 itu masih ada mengetik ya. Sampai sekarang ada 9 kejuruan ya. Dan di sini kami memang merangkak dari bawah ya. Dari istilahnya step by step lah ya. Jadi kami mengandalkan marketing ya, marketingnya yang bagus, kita akan semakin kesini semakin dikenal gitu ya. Jadi Nisan Fortuna itu lembaga kudus yang ada di Kudus ya, yang mana di sini kami bekerja sama atau di bawah binaan dari Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja Kudus ya. Jadi kami di sini memang ingin masyarakat Kudus itu memiliki skill yang luar biasa ya, untuk menghadapi era-era yang seperti ini ya. Artinya ini memang sudah berdiri sudah lama Bu ya? Sudah 30 berapa ya? Hampir 34 tahun ya. Udah legend lah. 30 tahun ya. Iya, betul. 2002 30 tahun ya. Bu, ini mungkin berbicara tentang skill ini Bu. Sebenarnya skill apa saja yang diajarkan di LKP Nisan Fortuna ini? Iya, seperti yang tadi saya katakan, kita udah multi skill dari awal, memberikan multi skill. Kejuruan dari zaman 92 itu ada mengetik ramai sekali ya. Kalau sekarang sudah nggak ada. Jadi ada tata busana, menjahit tata busana, ada akuntansi, ada bahasa Inggris, ada komputer, ada teknik otomotif, teknik kendaraan ringan, ada otomotif sepeda motor, ada juga elektronika, dan yang satunya setir mobil ya. Nah, ini untuk setir mobil itu memang eranya ya, sekarang setir mobil tuh banyak sekali peminatnya. Mungkin dari pemilihan 9 itu, kenapa harus menyediakan 9 skill itu tadi Bu? Ya karena kami seluruh karyawan tuh multi skill. Multi skill dalam artian gini, mana yang laku, mana yang laku kita jalani. Jadi seperti saya punya skill, ada 3 skill, 4 skill. Nanti yang laku mana saya udah siap gitu. Jadi karyawan sini semuanya multi skill, tidak ada yang cuma satu gitu. Semuanya harus mempunyai multi skill gitu. Baik. Tujuan kami gitu ya. Jadi memang kami 9 kejuruan itu memenuhi kebutuhan masyarakat. Ada yang ingin akuntansi, di sini ada yang tata busana ada, seperti itu. Mungkin yang jadi andalan dari LKP Nisan Fortuna ini sendiri apa Bu? Otomotif. Otomotif ya. Jadi otomotif dan setir mobil ya. Itu memang kebutuhan sekarang, banyak orang punya mobil. Dia ingin mengemudi dan ingin memperbaiki mobilnya sendiri ya, itu otomotif dan setir mobil di sini. Baik, mungkin saya mau tanya untuk peran dari LKP ini sendiri Bu, mungkin di masyarakat ini peran LKP Nisan Fortuna ini seperti apa? Ya, peran kita itu sangat sebetulnya ya, mungkin menurut saya itu sangat dibutuhkan karena kita membimbing ya, seluruh masyarakat generasi muda yang ingin mempunyai kompetensi dalam bidang skill-skill tadi ya. Jadi kami membimbing sampai dia ingin melamar kerja atau ingin magang, ingin wirausaha mandiri, kita membimbing sampai dia mandiri. Jadi kita melakukan pembimbingan. Jadi masyarakat butuh kita. Ya, kita juga berusaha semaksimal untuk memenuhi kebutuhan mereka gitu. Artinya memang LKP Nisan Fortuna ini hadir di masyarakat untuk menambah skill mereka. Iya. Jadi membimbing seperti itu. Mungkin saya akan bertanya soal sistem pembelajarannya ini Bu Ayu ini. Yeah. Sistem pembelajaran di LKP Nisan Fortuna ini seperti apa Bu? Banyak masyarakat yang nggak tahu ini. Ya, sistem pembelajarannya kalau di sini kan multi skill ya. Kalau yang soft skill seperti bahasa Inggris mungkin bisa di masa pandemi kemarin online ya, bisa offline juga bisa. Artinya dalam daring bisa, luring bisa. Tapi kalau yang hard skill seperti setir mobil memang harus ke sini ya. Ada otomotif juga harus praktek. Jadi kita ada sistem teori, ada sistem prakteknya. Dan di sini memang lebih banyak prakteknya karena kursus, lebih banyak prakteknya supaya dia nanti lulus dari sini bisa kompeten lah di bidangnya begitu. Jadi teori dan praktek. Ada online, ada offline, ada daring, ada luring seperti itu. Iya. Kalau untuk sistem pertemuannya mungkin Bu, di ruang kelas atau ya. apa gitu? Kalau otomotif memang dalam ruang kelas, nanti prakteknya di workshopnya ya. Workshop kami punya 2 di sini dan di Jepang ya. Kemudian untuk kayak setir mobil memang langsung teori maupun praktek di mobil ya. Dan kadang-kala kita mengadakan pertemuan di diklat di ruang seperti ini untuk pembelajaran mungkin kayak pembimbingan SIM rambu-rambu lalu lintas seperti itu, biasanya di dalam ruangan ya.
Itu. Jadi kalau yang komputer memang di depan komputer di ruang sendiri di atas ya. Jahit juga harus praktek di sana. Gitu. Ya. Nah ini saya dan pemirsa mungkin penasaran ini Bu. Ini siswanya ini memang anak-anak sekolah atau seperti apa Bu ini Bu di LKP Nisan Fortuna? Tergantung kejuruannya juga ya. Kalau yang rata-rata itu yang sudah tidak sekolah. Jadi kita membina yang mungkin tidak lulus sekolah atau yang sudah lulus tidak kuliah atau yang sudah kuliah belum bekerja gitu. Jadi kita rata-rata itu yang sudah tidak sekolah. Tapi yang kalau bahasa Inggris biasanya anak sekolah. Kalau komputer ada juga anak sekolah, ada juga yang sudah bekerja. Pokoknya kalau komputer ini deh berbagai macam ya. Ada anak sekolah, ada anak yang kuliah, ada yang bekerja dan pengangguran juga ada. Tapi rata-rata di sini adalah yang sudah tidak sekolah. Artinya memang menampung orang-orang anak-anak yang mungkin butuh keterampilan lebih begitu. Iya, iya, keterampilan lebih untuk modal untuk bekerja kayaknya gitu. Baik. Untuk soal antusias sendiri Bu, ini Bu, dari masyarakat Kabupaten Kudus mungkin terhadap LKP Nisan Fortuna ini seperti apa Bu kalau Anda melihat? Iya, antusiasnya bagus sekali ya. Dari mana? Itu dari ini dari tamu yang hadir ya, dari komen-komen di web kami, di medsos kami ya. Kemudian mereka hadir ke sini dari tamu-tamu yang hadir, kemudian dari antusias mereka untuk yang daftar meningkat tajam ya. Kemudian dari bagian administrasi laporannya baik, keuangannya juga baik ya. Itu berarti antusias masyarakatnya baik menyambut kita. Jadi kita menyambut mereka, mereka menyambut kita. Jadi saling membutuhkan lah ya, itu. Mungkin dari Kabupaten Kudus sendiri atau memang dari daerah-daerah lain Bu nih LKP? Kalau Kudus itu kebetulan di tengah, jadi kami itu sering kali mempelajari orang-orang dari sekitar Kudus, yaitu dari mana? Dari Rembang ada, Blora, dari Pati, Jepara, kemudian ada dari Demak juga ada. Selain dari Kudus sendiri ya, dari Demak karena lebih dekat ke sini daripada ke Semarang ya kayaknya. Kemudian dari luar kota juga ada, yang dari Sidoarjo, dari Lampung, kemarin dari Ambon, kemudian dari Kalimantan juga ada yang sengaja kursus di sini karena punya saudara di sini dan kemudian ke Lampung mendirikan di sana. Jadi begitu. Jadi mereka itu mencari ilmunya sampai ke Kudus gitu ya. Gitu. Artinya memang LKP Nisan Fortuna ini dikenal gitu Bu, dikenal oleh semua pihak dan bukan hanya di Kabupaten Kudus, mungkin di Pati Raya juga Bu. Iya, ya alhamdulillah begitu ya. Karena otomotif itu jarang untuk kursus otomotif itu mungkin jarang ya di Jawa Tengah paling 1, 2, 3 ya, jadi nggak begitu banyak ya. Jadi mereka jauh-jauh ke sini memang untuk kursus bahasa Inggris gitu. Mungkin saya kursus bahasa Inggris atau otomotif ya. Otomotif begitu ya. Ya. Mungkin saya mau tanya untuk kan ini dikenal itu LKP Nisan Fortuna itu. Mungkin prestasinya sendiri Bu bisa diceritakan atau dikasih tahu lah pemirsa prestasi apa yang sudah didapat dari LKP Nisan Fortuna ini. Iya. Jadi untuk LKP Nisan Fortuna itu sebetulnya kami sudah setiap tahun mengikutkan lomba-lomba ya. Dari instruktur komputer pernah jadi juara 1 kabupaten, kemudian instruktur tata busana juga juara 1 pernah, juara 2 juga pernah. Kemudian untuk otomotif juga juara 1 ya pernah. Kemudian komputer juga ya. Kemudian untuk tingkat nasional itu kami pernah merebut harapan 1 waktu tahun 2016. Tahun 2018 kami menggait juara 3 nasional ya. Ya karena kami sudah juara nasional, 3 besar tidak boleh ikut lagi, berarti 3 tahun kemarin nggak boleh ikut gitu. Ya jadi kami yang puncak tertinggi kemarin juara 3 nasional, LKP berprestasi tingkat nasional. Baik. Artinya memang banyak prestasi lah ini. Saya mau mungkin mengulik ini Bu. Ya. Resep apa sih Bu? Kok bisa banyak prestasi Bu di LKP Nisan Fortuna ini? Ya, kami selalu mengikuti perkembangan di Direktorat Kursus ya. Ada apapun kami ikut. Jadi kita infonya selalu mencari informasi. Ada materi terbaru apa kita ikut. Jangan sampai kita ketinggalan kereta, ketinggalan informasi maksud saya ya. Jadi ada degradasi, ada apa ikut. Nah, jadi kita ikut serta dalam perkembangan kursus di Indonesia. Ada dunia kursus, ada kursus kita ya. Kita melalui medsosnya juga kita tahu. Oh ya,
Jadi kita harus seperti ini, harus seperti ini. Kita harus jangan konvensional terus. Kita harus marketingnya harus bagus, harus sesuai dengan zaman now, harus pakai medsos dan sebagainya gitu. Baik. Iya, Artinya jadi- skillnya itu memang disesuaikan dengan perkembangan zaman Iya, terus-menerus. skillnya begitu. dan peralatannya. Peralatannya. Peralatannya harus menyesuaikan. Kayak otomotif kita harus alatnya sesuaikan. Perkembangan sekarang mobilnya kan bagus-bagus. Perbaikannya juga harus pakai alat yang canggih juga, begitu. Nah ini mungkin terakhir Bu, ini untuk harapan sendiri untuk masyarakat atau siswa LKP Nissan Fortuna sendiri Bu, ini seperti apa Bu? Harapan kami ya, kami itu mengharapkan semua lulusan ya dari kami itu bisa mandiri atau bisa bekerja lah. Dia kompeten, jadi dia kompeten di bidangnya, kemudian dia berkarakter yang baik, dan dia jujur dan sebagainya, dan dia punya daya saing yang bagus supaya dia nanti bisa bersaing kerja di mana ya, jadi dia punya berdaya saing yang kuat gitu. Harapan kami seluruh lulusan di sini intinya apa ya, bisa hidup apa ya, layak, bisa mandiri, bisa bekerja dengan baik gitu. Intinya memang ya. mandiri dengan skillnya sendiri. Ya, gitu. ya, mandiri dengan skillnya ya, gitu harapan kami. Baik, terima kasih Bu Yayu atas Ya. obrolan kita pada pagi hari ini. Dan pemirsa Lingkar TV, itu tadi obrolan saya dengan Ibu Yayu mengenai skill di LKP Nissan Fortuna. Ikuti terus perjalanan saya di Lingkar TV. Nah, pemirsa Lingkar TV, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Farida selaku Kasidikmas Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus. Dan saya akan minta tanggapan Bu Farida terkait LKP Nissan Fortuna. Selamat pagi Bu Farida. Selamat pagi Mas Fajar. Bu Farida, ini ngobrol sambil jalan Bu ya. Nggih. Pertanyaan-tanya terkait LKP Bu secara umum ini. LKP itu peran di masyarakat itu seperti apa sih Bu? Oh, ya. LKP kan lembaga kursus dan pelatihan. LKP merupakan salah satu juga dari pendidikan non formal yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menerima mencari keterampilan atau sebagai bekal untuk bekerja dan sebagainya. Maksudnya itu keterampilannya, nggih. Ya, mungkin jika mengerucut ke LKP Nissan Fortuna ini Bu, tanggapan Ibu ini seperti apa Bu untuk LKP Nissan Fortuna itu sendiri? Untuk LKP Nissan Fortuna adalah LKP yang sudah mempunyai nama di Kabupaten Kudus. LKP tersebut sudah mampu mencetak banyak tenaga yang memperoleh keterampilan dengan bermacam keterampilan yang ada, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan sesuai keterampilannya tersebut. Di antaranya ada otomotif, kemudian untuk komputer, bahasa Inggris, menjahit dan sebagainya. Sedangkan yang otomotif sendiri itu ada trik-trik khusus sehingga lulusan dari Nissan Fortuna itu bisa menjadi sopir yang handal karena tahu tekniknya, teknik mesinnya juga gitu. Mungkin selama ini dorongan dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus kepada Nissan Fortuna itu seperti apa Bu? Kami selaku Kasidikmas yang menjadi ibunya di Dinas Pendidikan itu
selalu mendukung kegiatan dari Nissan, karena Nissan adalah lembaga yang sudah melaju lebih cepat, sehingga kadang kami itu dapat info, kami mendukung masyarakat yang ada sekitarnya. Kami harapkan bisa bergabunglah dengan kursus yang diadakan oleh Nissan. Mungkin harapan dari Ibu sebagai ibunya LKP mungkin ya, untuk LKP yang lain mungkin untuk menyusul Nissan Fortuna itu seperti apa Bu? Untuk karena sudah ada saudaranya yang melaju cepat, yang lainnya juga menyusul, sehingga misalnya ada program-program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, mereka juga berpacu untuk mendapatkannya, karena banyak program dari pusat itu yang dikhususkan ke LKP di daerah. Dengan adanya program PKK dan PKW itu salah satunya, itu banyak lembaga-lembaga yang di Kudus itu bisa memperoleh. Tadi mereka saling bersaing, tapi persaingannya itu sehat dengan porsi keterampilan yang berbeda, dengan bekal, ada yang komputer, di sisi lain ada yang desain grafis, ada yang menjahit, tata rias pengantin dan sebagainya. Tuh. Jadi memang beragam Bu ya? Iya, untuk LKP di Kudus luas, keterampilannya banyak. Untuk mengerucut ke LKP Nissan Fortuna ini, harapan Ibu sebagai mungkin dari dikatakan tadi ibunya begitu, harapannya ke depan seperti apa Bu mungkin untuk LKP Nissan Fortuna? Semoga nanti LKP Nissan Fortuna tetap selalu jaya dan dapat menjadi contoh LKP yang ada di sekitarnya. Kalau mungkin dari sisi satu keterampilan yang dimiliki oleh Nissan Fortuna bisa ditiru yang lain, monggo silahkan, dengan catatan harus sehat, persaingannya harus sehat, itu nggih. Jadi nanti bekal yang diberikan ke para peserta itu betul-betul mereka mampu bersaing di dunia usaha di luar dan mampu bersaing di pekerjaannya masing-masing lah dengan bekal itu. Baik, ya baik Bu Farida, terima kasih untuk tanggapannya terkait LKP Nissan Fortuna itu sendiri. Nah pemirsa Lingkar TV, itu tadi obrolan saya dengan Ibu Farida mengenai LKP Nissan Fortuna dan peningkatan skill di LKP Nissan Fortuna. Tetap di Lingkar TV.